Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Maha Pengatur dengan sebaik-baik pengatur, hanya Dialah yang berhak membuat syariat bagi manusia. Solawat berserta salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyampai dan pelaksana syariat Islam. Syahadat diri. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, "Aku mengambil kesaksian pada jiwa." Di sini jelas, singkat dan tegas bahwa yang diambil Allah pada diri manusia adalah kesaksian jiwanya atau syahadat jiwanya. Jiwa dulu bersyahadat, mensaksikan Allah, baru mulut. Allah tidak pakai, jika cuma syahadat mulut. Karena yang diucapkan mulut, lisan kita, itu cuma bacaan syahadat. Itu bukan syahadat sebenarnya, sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dalam surah yang lain Allah juga berfirman, "Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu." Quran Surat Al-Fajr 27-30. Di ayat ini pun jelas, singkat dan tegas bahwa yang dipanggil Allah adalah jiwa manusia. Bukan jasad atau batang tubuh manusia, atau yang lain selain jiwamu. Pertanyaannya, kenapa jiwa yang diminta bersaksi dan kenapa jiwa yang dipanggil kembali ke hadapan Allah? Jawabnya ialah, karena sebenar-benarnya diri adalah jiwa. Tentang ruh, dia akan kembali ke sisi Allah. Jiwalah yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah. Sebab itu, tiada Allah berkata dalam Al-Quran, "Wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu." Atau, "Aku mengambil kesaksian pada ruh." Saat di dunia ini, pernahkah kita mendengar sebutan rumah sakit ruh atau asuransi ruh? Yang ada adalah rumah sakit jiwa dan asuransi jiwa. Perumpamaan untuk memudahkan paham atau merana ruhnya, yang ada, merana jiwanya. Ini karena yang bisa merasakan sakit, sehat, bahagia, menderita, dan lain-lain itu adalah jiwa. Jiwa yang merasa, karena jiwa yang mampu merasa. Jiwalah yang 24 jam tiada berpisah, merawat dan menjaga diri ini. Lapar dan haus diberinya makan dan minum. Sakit dia obati. Ingin tidur, dia tidurkan. Saat bangun, dia bangunkan, dan lain-lain. Syahadat belum dikata sah, jika manusia belum mengenal akan sebenar-benar dirinya, yaitu si jiwa itu tadi. Jika tidak mengenal jiwanya, maka syahadat yang manusia ucapkan, baru sebatas syahadat mulut, sedangkan yang diambil Allah adalah, syahadat jiwa, baru syahadat mulut, lisan mengikuti. Mengenal kepada jiwa, sama halnya mengenal kepada Allah karena jiwa adalah sebenar-benarnya diri ini sesuai dengan hadits bahwa, siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal ia akan Tuhannya. Sebutan tentang Nur Muhammad, tentang jiwa, tentang nyawa, ruh, nafas, zat, sifat, asma, afal dan lain-lain itu semua, hanya jalan sebuah cerita. Mengenal kepada salah satunya, maka mengenal kepada semuanya, karena sebutan yang banyak dari semua itu, akan kembali kepada yang satu itu jua. Pandang satu kepada yang banyak. Pandang banyak kepada yang satu. Hanya masalahnya di sini adalah Allah meminta kesaksian pada jiwamu. Yang diminta, pengenalan pada jiwamu. Jiwa ini juga yang diminta Allah untuk kembali kepadanya. Tidak yang lain. Jelas di sini bahwa, siapa yang sempurna mengenal jiwanya, maka itulah sebenar-benar syahadat dirinya. Jika sang jiwa tiada engkau kenali, bagaimana engkau kembali kepada Tuhanmu? Dan mempertanggungjawabkan semua hal selama di dunia. Karena hanya jiwamulah yang dipanggil Allah, untuk kembali kepadanya. Jiwamulah yang kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kenalilah jiwamu, ia sebenar-benar dirimu. Saudara percaya silahkan. Saudara tidak percaya pun juga silahkan. Niatku cuma menyampaikan. Selebihnya kembali ke diri masing-masing. Karena keyakinan, tiada wajib untuk dipaksakan. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar.